Sebelumnya terima kasih karena telah klik video ini. Tonton sampai akhir video ini dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke, kembali lagi di YouTube channel aku. Dan di video kali ini aku akan bahas tentang cerita mistis di balik lucunya beberapa kartun yang fenomenal. Nah, pastinya kalian pernah denger kan kalau misalnya kartun A ini sejarah pembuatannya begini. Nah, di video kali ini tuh aku akan coba jelaskan beberapa kartun yang menurut aku di balik kisah pembuatannya itu terbesit kayak kisah-kisah misteri yang cenderung serem sih menurut aku. Oke, langsung saja ke cerita yang pertama. Ketika aku menyebutkan nama Hello Kitty, apa yang kalian bayangkan pertama? Iya, pasti seekor anak kucing yang lucu, imut, yang kebanyakan sih cewek-cewek sama anak-anak kecil itu yang suka sama Hello Kitty kan, karena emang karakternya sih lucu ya kan. Tapi tahu nggak, di balik kelucuannya ini ternyata cerita di balik pembuatan Hello Kitty itu agak serem loh menurut aku. Nah, karakter Hello Kitty ini sendiri dibuat oleh seorang wanita Cina pada tahun 1970. Nah, seorang wanita Cina ini mempunyai anak berusia 14 tahun yang didiagnosis oleh dokter memiliki penyakit kanker mulut. Saat didiagnosa oleh dokter, penyakit anaknya ini udah terlanjur parah guys. Dan sang dokter memberitahu si wanita kalau sudah tidak ada yang bisa dilakukan untuk anaknya yang sudah sekarat. Nah, sang wanita ini bingung, dia merasa dunianya sudah hancur, nggak ada yang bisa dilakukan. Dia tiap hari pergi ke gereja, mohon kesembuhan untuk anaknya. Dia tuh berkeliling ke seluruh gereja gitu loh guys, kayak dari satu gereja ke gereja lainnya gitu. Setiap hari dia memohon untuk kesembuhan anaknya, tapi tidak ada hasil, nihil. Dan malah setiap hari penyakit anaknya ini bertambah parah. Karena udah putus asa, akhirnya si wanita ini meminta bantuan iblis dan mengabdi kepada mereka. Dan diceritakan si iblis ini bisa menyelamatkan putrinya dengan syarat si wanita ini harus menciptakan karakter yang bisa diterima oleh seluruh dunia. Karena si iblis ingin mendapatkan pengikut baru sebanyak-banyaknya. Nah, si wanita ini setuju dan akhirnya iblis pun mengabulkan permintaannya untuk menyembuhkan sang putri. Dan setelah putrinya sembuh, sang wanita ini pun menepati janjinya kepada iblis untuk menciptakan karakter yang bisa diterima di seluruh dunia. Dan akhirnya dia menciptakan karakter Hello Kitty, yang berarti Hello anak kucing. Kenapa si wanita menggunakan karakter kucing? Ya, karena kucing itu terkenal sebagai hewan yang memiliki koneksi dengan dunia sihir sejak berabad-abad. Dan kalian sadar gak sih kalau di karakter Hello Kitty ini, si Hello Kitty ini gak memiliki mulut? Iya, karena sang wanita tadi ingin mengenang anaknya yang terkena penyakit kanker mulut. Gitu guys. Gimana? Serem gak sih menurut kalian? Oke, langsung saja ke cerita yang kedua. Jadi, serial kartun yang kedua ini menceritakan seorang gadis kecil yang sangat nakal banget. Siapa coba? Iya, bener sekali. Siapa lagi kalau bukan Masha and the Bear. Nah, serial Masha and the Bear ini berasal dari Rusia dan diproduksi oleh Animacord Studio. Kisah yang menceritakan petualangan gadis kecil yang nakal banget menurut aku. Ya Allah, aku kalau lihat Masha and the Bear ini gemes banget, pengen tapi lucu. Ya bener sekali, lucu, cantik, imut kayak aku. Canda sayang. Masha yang dalam setiap petualangannya ini selalu ditemani oleh seekor beruang bernama Misha yang sudah menjadi teman akrabnya. Tapi kalian tahu nggak, di balik kelucuan dan kenakalan Masha ini, ternyata cerita ini diambil dari kisah nyata yang cukup kelam dan tragis. Masha dalam kisah ini itu ternyata sudah meninggal sejak 26 tahun yang lalu. Kayaknya sih segitu ya, tapi tepatnya aku juga nggak tahu. Dan film Masha ini itu diciptakan untuk mengenang Masha. Masha tadinya adalah seorang gadis kecil yang sering meminta orang tuanya untuk datang ke sirkus. Nah,
Saat mereka ini asik menonton sirkus, si Masya ini terlepas dari pengawasan kedua orang tuanya. Dan Masya ini jalan-jalan. Dan sampailah dia ke kandang beruang. Nah, di situ Masya itu masuk dan akhirnya si Masya ini menjadi santapan beruang yang lapar. Kedua orang tuanya depresi, guys. Ya iyalah, melihat anaknya dimakan beruang. Depresi, akhirnya mereka bunuh diri. Nah, mungkin itulah alasan kenapa kalian di serial Masya ini tidak pernah melihat kedua orang tua Masya. Nah, di sini posisi ayah Masya ini digantikan oleh beruang. Sang penulis sangat menghargai kedua orang tua Masya. Dan di sisi lain Masya ini sangat menyukai beruang. Jadi di film ini sang penulis itu membuat seolah-olah beruang ini takut kepada Masya. Kalian ingat nggak episode dimana Masya ini bertemu dengan panda? Nah, panda ini di kehidupan nyatanya merupakan sepupu Masya yang berasal dari Tiongkok. Dan mereka itu selalu bertengkar kalau bertemu. Makanya di sini diceritanya kalau panda ini sama Masya pasti mereka bertengkar. Dan kalian ingat kan kelinci yang sering mencuri wortelnya si beruang? Nah, itu di kehidupan nyata adalah teman Masya yang nakal juga gitu, guys. Banyak ya. Namanya juga anak kecil, pasti banyak ya temennya yang nakal-nakal itu. Dan ada juga karakter penguin. Meskipun jarang banget ya penguin ini muncul dalam cerita Masya and the Bear ini, ternyata dalam dunia nyata penguin ini adalah saudara Masya yang masih hidup dan benar-benar ada, guys. Dan dialah yang membuat cerita Masya and the Bear ini untuk mengenang Masya. Ya Allah, ini idenya sangat jenius banget ya, guys. Dia tuh kayak ingin menghidupkan kembali saudaranya yang udah bertahun-tahun meninggal gitu. Padahal di serial kartunnya itu Masya kayak bocah lucu, imut, nakal banget gitu. Tapi ternyata di balik pembuatannya itu bener-bener tragis. Sedih aku bacanya. Oke, langsung saja ke cerita yang ketiga. Oke, kalian anak 90-an pasti gak asing lagi sama yang namanya Teletubbies. Lalapo. Teletubbies merupakan salah satu program yang diterbitkan oleh Ragdoll Production yang terdiri dari 365 episode dengan waktu tayang 24 menit per episodenya. Namun ternyata meskipun program Teletubbies ini diperuntukkan untuk anak-anak, program ini memiliki teori konspirasi karena banyak yang berpendapat bahwa program Teletubbies ini menstigma anak-anak mengenai pandangan orang-orang dewasa barat mengenai kelompok minoritas atau biasa diistilahkan dengan the others. Nah, simbol-simbol di kepala Teletubbies inilah yang menyebabkan teori konspirasi ini terjadi. Seperti simbol yang ada di kepala Tinky Winky yang melambangkan kaum gay, dan simbol di kepala Dipsy yang melambangkan kaum Afro berkulit hitam, dan simbol yang ada di kepala Lala yang menggambarkan kaum lesbian, dan juga Po yang melambangkan bangsa Asia. Nah, arti lambang dari kepala Tinky Winky ini adalah kaum gay. Kenapa? Karena lambang di kepala Tinky Winky ini memiliki lambang segitiga terbalik yang kebalikan dari arti lambang segitiga yang berarti kaum laki-laki. Nah, teori konspirasi Tinky Winky ini sebagai kaum gay diperjelas juga dengan kesukaan Tinky Winky menggunakan tas jinjing wanita berwarna merah. Padahal Tinky Winky ini kan pria kan ya. Nah, yang kedua Dipsy, dia memiliki antena tegak. Dipsy ini memiliki warna hijau dan berkulit agak coklat ya guys. Nah, inilah kenapa si Dipsy ini dikaitkan dengan sosok pria Afro berkulit hitam. Diperjelas juga dengan barang kesukaan Dipsy yaitu topi berwarna hitam dan putih. Dan di serial Teletubbies ini, Dipsy ini sering melepas dan memakai topi hitam putih favoritnya ini ya guys. Dan hal ini pula yang berhubungan dengan sindiran terhadap pria Afro berkulit hitam. Dan yang ketiga adalah Lala. Lala ini tuh digambarkan sosok wanita ya guys. Dilihat dari
suaranya yang seperti cewek, dan juga warnanya yang kuning. Lala ini memiliki lambang di kepalanya berbentuk lambada yang mengartikan kaum lesbian. Lala ini juga memiliki barang favoritnya, yaitu bola besar berwarna orange. Dan bola orange favoritnya ini memiliki arti sebagai sebuah pandangan barat mengenai kaum lesbian yang biasanya dikenal maskulin dan macho. Hal tersebut juga didukung bahwa bola merupakan segala sesuatu yang bersifat jantan. Dan yang keempat adalah Po. Dan Po sendiri ini berwarna merah, bertubuh paling mungil sendiri ya di sini, dan dikenal bandel. Po sendiri memiliki lambang di kepalanya berbentuk O atau donat, yang berarti gerbang keberuntungan. Dan ternyata Po ini adalah gambaran dari orang-orang Asia, guys. Dan Po juga memiliki barang favorit loh, guys, yaitu skuter. Dan skuter ini memiliki arti bahwa orang-orang Asia memiliki mobilitas yang tinggi dalam mencari keuntungan. Sedangkan karakter yang bandel dari Po ini sendiri merupakan sebuah gambaran dari pandangan barat mengenai orang-orang Asia yang terkenal keras kepala dan tidak pernah mau pindah ke negara asalnya. Tapi guys, kembali lagi, itu hanya teori konspirasi yang belum teruji kebenarannya ya. Karena penciptanya sendiri pun juga belum mengiyakan teori konspirasi ini. Jadinya ya masih menjadi konspirasi sampai sekarang, belum menjadi iya atau tidak gitu. Tapi yang jelas, serial Teletubbies ini tuh sudah menjadi kegemaran ya bagi anak-anak yang lahir di tahun 90-an. Jadi gimana di antara beberapa kartun yang aku ceritakan tadi, yang mana menurut kalian yang paling serem? Coba tulis di kolom komentar. Oke, jadi cukup itu aja cerita misteri di balik lucunya beberapa kartun yang fenomenal ya guys. Mungkin kalian punya saran buat aku harus buat konten apa lagi, dan mungkin ada cerita mistis kalian yang mau diceritakan. Oke, boleh sharing, dan jangan lupa follow IG aku di love.diswa_. Mari kita berteman. Oke, sekian dari aku. Terima kasih